Oke, untuk pertemuan kelas 11 di our second meeting, kita akan membahas materi mengenai asking and giving opinion. Asking and giving opinion itu dalam bahasa Indonesianya intinya kita itu meminta pendapat dari orang lain dan kita juga memberikan pendapat kita, bagaimana caranya. Nah, dalam bahasa Inggris nanti ada beberapa expression atau potongan kalimat yang bisa kalian pakai sebelum mengungkapkan isi pendapat kalian atau bagaimana sih cara menanyakan pendapat ke orang lain. Uh, Nanti akan ada sampel expression di sini. Sampel expression sebenarnya kalian sudah tulis kemarin ya yang di first meeting itu. Kemudian final goals. Final goals atau akhir pembelajaran ini kita harus ngapain sih, bikin apa gitu. Nah, final goals itu kita nanti harus membuat dialog atau percakapan, conversation, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Saya sarankan 2 orang aja karena semakin banyak orang maka skripnya nanti akan banyak, akan semakin panjang. Kan nggak fair kalau hanya ada 1 orang ngomong yes aja atau alright kayak gitu, yang lainnya ngomongnya banyak, kan harus dibagi rata. Jadi semakin banyak orang maka skripnya akan semakin panjang. Nah, nanti kalau bisa 2 orang aja, tapi saya tidak membatasi juga, 3 orang boleh lah, tapi kalau 4 ke atas kayaknya sudah terlalu panjang gitu. Nanti akan saya sampaikan juga more expression example, jadi beberapa ekspresi giving and asking opinion yang lain seperti apa. Kemudian untuk pronunciation drill ini minggu ini kalian latihan sendiri di rumah. Pronunciation drill itu kalian latihan ngomongnya seperti apa. Oke, ini adalah apa nih? Oh ya, ini yang kalian tulis kemarin ya. Nah, yang di saya blok hijau ini, nah ini yang meminta opinion atau asking for opinion. Yang biru ini adalah cara menjawabnya, yaitu giving opinion ke orang lain. Nah, yang kuning ini apa ini yang kuning? Tadi kan katanya hanya asking sama giving opinion. Nah, yang kuning ini istilahnya speaking gambit. Jadi, yang kuning ini biar conversation kita tidak kaku. Misalnya sebelum ngomong kalimat kita yang inti itu, kita bisa ngomong really atau well atau alright, ya, semacam itu. Jadi biar conversation kita itu tidak terlalu kaku. Nah, setelah ini nanti akan saya kasihkan juga di Google Classroom ini file ini. Jadi kalian bisa browsing sebenarnya di internet, banyak sekali bagaimana cara how to express your opinion in English nih. Nah, nanti di file ini ada juga audionya berupa MP3, sama persis seperti tulisannya ini. Jadi nanti kalian bisa latihan mendengarkan bagaimana cara mengucapkan I think atau I think atau gimana, nanti tinggal bisa ngecek di pronunciation-nya di file MP3-nya. Nanti di Google Classroom-nya ada. Nah, kalau di common phrase ini yang pertama, common phrase ini yang biasa digunakan kalau mau mengungkapkan pendapat. I think, I believe, I feel, in my opinion, kemudian I would say. Nah, ini ada contohnya juga, contoh penggunaannya. Nah, jadi sebelum ini adalah opininya yang saya blok. Nah, kemudian yang kuning ini adalah pembukaan sebelum kita masuk ke opini kita apa atau pendapat kita apa. Diawali in my opinion atau I would say atau I feel, I believe gitu. Nah, ini yang umum dipakai. Common phrases itu umum dipakai. Kemudian ada juga nih add strength. Apa isinya? Nah, ini ternyata ada I really think. Tadi kan hanya I think. Ini I really think. Kemudian I strongly believe, strongly, really, truly. Nah, ini termasuk yang kita sangat kuat opininya, menguapkan bahwa opini kita sangat kuat, menekankan, istilahnya seperti itu. Nah, ini ada contohnya juga. Kemudian kalau formal phrases ini biasanya digunakan dalam situasi formal, ini yang kuning-kuning saya blok. Situasi formal ya pidato kenegaraan atau yang acara-acara formal. Kalau yang atas biasanya untuk conversation biasa. Kemudian, nah ini ada asking for opinion. Ini cara kita meminta pendapat dari orang lain. Misalnya dengan frasa what do you think of? Of-nya nanti
apa yang mau kita tanyakan opininya dari orang lain. Kemudian what are your thoughts on, how do you feel about, what's your opinion on, seperti itu. Kemudian nanti di bawah juga ada cara menjawab ketika kita ditanyakan opini, bisa juga menjawab agreeing and disagreeing, tapi ini kalian tidak usah mempelajari ini karena bukan di tema kita kali ini. Ini ada di kelas 1 kalau nggak salah. Jadi agreeing and disagreeing sementara diabaikan dulu, jadi hanya sampai sini saja, line yang ini. Nah, kemudian setelah kalian belajar itu, apa tugasnya? Nah, ini yang buat tugas second meeting, kalian buat kelompok 2 atau 3 orang. 2 atau 3 orang ya, jangan lebih. Kalau lebih nanti ya tadi skripnya tambah panjang. Kemudian buat skenario percakapan berisi asking and giving opinion. Jadi nanti ada yang tanya, ada yang memberikan pendapat juga. Kemudian laporkan dalam classroom, perwakilan kelompok saja. Jangan semuanya mengirimkan perwakilan kelompoknya saja. Misalnya seperti ini nih. Grup, kalian bisa kasih nama grup apa di sini, dari kelas mana, kemudian namanya siapa nih, nama anggota kalian ditulis di grup ini, kemudian di bawahnya baru skenario percakapan kalian ini. Deadline-nya kapan? Sampai minggu depan, hari Selasa, tetap jam 9 pagi. Oke, saya kira cukup. Nanti ketika ada kalian butuh pertanyaan, butuh konfirmasi, butuh informasi tambahan, silahkan bisa chat saya di grup atau bisa juga menggunakan Google Classroom langsung. Oke, thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.